Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Saya masih bersama Bapak Dr. Fitzgerald Sitorus. Kita masih ngobrol tentang Nietzsche. Dan salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ya seorang Nietzsche yang sebenarnya profesor filologi memang brilian ya, umur 21 sudah dapat doktor, tapi buku-bukunya mungkin kurang laku karena tidak dianggap standar untuk filsafat, tapi kok ternyata akhirnya dianggap filsuf yang sangat hebat begitu ya. Itu gimana ceritanya Pak Fitz? Nah itu terima kasih itu Pak Ihan, itu pertanyaan yang membutuhkan uraian panjang ya. Nietzsche itu dianggap filsuf gitu ya. Padahal sementara dia seorang profesor filologi atau mengenai teks-teks tua gitu ya. Nah, mengapa Nietzsche dianggap filsuf itu tentu tidak terlepas dari jasa Martin Heidegger ya. Martin Heidegger sendiri seorang filsuf besar abad ke-20 ya. Sebelum ya kalau kita membaca Nietzsche kita juga tidak tahu sebenarnya dia mau bicara apa gitu ya. Seperti tadi sebelumnya telah kita katakan, tulisan-tulisan dia kontradiktif, tidak koheren, bicara ini itu macam-macam ya, tidak ada kesatuan gagasan ya, mengkritik terutama segala hal dikritik ya. Sehingga sebelum Heidegger sebenarnya Nietzsche itu dianggap hanya sebagai seorang pemikir yang aneh gitu ya, atau sastrawan ya, atau seorang kritikus kebudayaan gitu ya, atau seorang ya penulis biasa gitu ya, yang kritik sosial ya. Itu Nietzsche dianggap sebelum muncul Heidegger. Tetapi kemudian Heidegger muncul, lalu dia menafsirkan Nietzsche dan Heidegger. Jadi Heidegger lah sebenarnya filsuf yang membaptis Nietzsche jadi seorang filsuf gitu ya. Jadi di tangan Heidegger itu filsafat Nietzsche itu menjadi lain gitu ya. Heidegger itu menempatkan Nietzsche bukan sekedar seorang kritikus kebudayaan atau kritikus sosial, melainkan seorang filsuf besar, seorang metafisikus bahkan. Sementara Nietzsche sendiri sangat benci metafisika. Dan menurut Heidegger itu Nietzsche itu sebenarnya sama besarnya dengan Plato gitu ya. Jadi sejajar gitu ya. Nietzsche, Heidegger mengatakan kalau sejarah perjalanan filsafat barat itu diibaratkan sebagai garis lurus, maka pada awal garis itu ada Plato ya. Lalu pada akhir dari garis itu adalah Nietzsche gitu ya. Jadi mereka ada alfa dan omega dari sejarah filsafat barat itu. Setelah Nietzsche maka muncul Heidegger. Filsafat menjadi sama sekali lain gitu ya. Jadi Heidegger menafsirkan Nietzsche sedemikian rupa, melakukan tematisasi atas pemikiran-pemikiran Nietzsche, dan dengan demikian memberikan argumentasi ya yang menarik dan cukup meyakinkan mengapa Nietzsche itu seorang atau pantas disebut sebagai seorang filsuf besar sejajar dengan Plato, Hegel, dan Kant atau Descartes gitu ya, dalam sebuah garis sejarah filsafat barat ya. Ya, jadi Heidegger itu meneruskan kisahnya setelah metafisika dibunuh oleh Nietzsche begitu ya? Ya. Jadi karena Heidegger itu bilang, jadi mau tidak mau memang kita harus bicara filsafat Heidegger ya. Jadi Heidegger itu kan bilang begini, bahwa tradisi filsafat barat itu selama 2000 tahun itu adalah sebenarnya metafisika. Metafisika itu tidak lain dari filsafat yang memberikan identitas atas being gitu ya. Ada. Itulah metafisika ya. Pada Plato ada itu dinamai dengan ide gitu ya. Jadi seluruh realitas itu dirangkum lalu dinamai sebagai ide. Ide itu adalah menjadi sumber dari segala sesuatu ya, menjadi paradigma, menjadi acuan ya. Kalau kita melihat para filsuf besar dalam tradisi filsafat barat, memang para filsuf itu selalu memiliki konsep-konsep tertinggi ya, the highest value ya. Pada Plato itu ide, pada Descartes itu kesadaran ya, pada Hegel itu roh absolut, pada kekristenan itu Tuhan gitu ya. Semua itu para filsuf besar itu selalu memiliki konsep-konsep sentral yang
dengan konsep sentral itu mereka menjelaskan segala sesuatu. Itu adalah metafisika gitu ya. Dan metafisika itu identik dengan Platonisme menurut Heidegger. Jadi dengan argumentasi itu ya. Nah, Nietzsche sendiri sebenarnya kan juga memusuhi Plato ya. Dia mengatakan filsafat saya adalah kebalikan dari Plato gitu ya, reverse Platonism gitu ya. Jadi anti dari Platonisme. Tapi justru karena dia anti Platonisme, dia justru berada pada titik yang berbeda dari Plato gitu ya. Jadi Plato awal, dia akhir gitu ya. Nah, jadi dia mengatakan Nietzsche juga seorang metafisikus, kata Heidegger ya. Apa alasannya? Karena Nietzsche mengatakan bahwa hakikat atau esensi segala sesuatu adalah the will to power itu, kehendak untuk berkuasa ya. Nietzsche bilang bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak untuk berkuasa. Artinya dia juga memberi identitas atas being itu, atas ada itu sendiri ya. Sama seperti kekristenan, Tuhan, Plato ide, Hegel roh absolut gitu ya. Jadi Nietzsche mengatakan dalam segala sesuatu terdapat kehendak untuk berkuasa gitu ya. Nah, Plato itu juga tidak kurang Nietzscheannya gitu ya. Plato itu juga seorang Nietzschean karena upaya Plato untuk memberi identitas atas ada, yakni being, itu juga manifestasi dari kehendak untuk berkuasa gitu ya. Jadi Plato tidak mau menerima dunia ini chaos apa adanya. Descartes juga, kekristenan juga, Hegel juga tidak mau mereka memberi identitas, dan itu adalah kehendak untuk berkuasa atas realitas ya. Jadi Plato itu juga seorang Nietzschean, nihilis gitu ya. Nietzsche juga seorang Platonism ya. Nah, yang menarik dari Heidegger itu adalah dia mengatakan bahwa dengan Nietzsche kemungkinan yang paling ultim dari filsafat barat itu telah terungkap gitu ya. Kemungkinan itu tidak lain dari kehendak untuk berkuasa itu ya. Jadi sebenarnya dalam seluruh filsuf ini motif yang paling mendorong mereka berfilsafat adalah kehendak untuk berkuasa atas realitas. Nah, itu yang dieksplisitkan oleh Nietzsche. Jadi tidak ada lagi rahasia gitu ya. Semua sudah disingkapkan oleh Nietzsche. Tidak ada lagi kemungkinan lain bahwa semua itu adalah manifestasi dari kehendak untuk berkuasa. Itu yang dikatakan oleh Nietzsche. Karena itu Heidegger mengatakan Nietzsche itu menjadi metafisikus terakhir dalam tradisi filsafat barat gitu ya. Karena dia mengeksplisitkan manifestasi kehendak untuk berkuasa itu sebenarnya yang mewarnai seluruh pemikiran-pemikiran besar ini. Dengan itu Heidegger mengatakan Nietzsche adalah filsuf terakhir dalam tradisi filsafat barat ya. Dengan kehendak untuk berkuasa itu, the will to power. Dia juga seorang metafisikus. Dia juga seorang sama seperti Plato. Begitu argumentasi Heidegger untuk membaptis Nietzsche menjadi seorang filsuf besar dan seorang metafisikus. Iya, tapi gaya metafisika Nietzsche memang khas ya, karena itu tadi yang Pak Fitz terangkan soal perspektivismenya, caranya dia menulis aforism begitu ya. Jadi kayak ada ungkapan-ungkapan yang sangat mendalam, tapi baru kita baca sebentar belum ngerti, udah masuk lagi ke aforism yang lain, terus kita lama-lama bingung ya, karena gayanya Nietzsche itu begitu terus ya. Banyak perspektif ya. Nah, jadi ya itu dia. Jadi sebagai reverse kebalikan dari Platonisme, sebenarnya dia kan mau membongkar atau mengkritik apa yang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam tradisi filsafat ya. Jadi ketertiban berpikir gitu ya, rasionalitas, argumentasi itu kan semua diobrak-abrik oleh dia. Makanya dia berada pada titik yang antipoda dari Plato ya, tapi dengan itu kan sebenarnya dia menjadi Platonisme juga gitu ya. Jadi dia menolak itu, rasionalitas dia tolak gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan aplikasi ya, bahwa kan memang Nietzsche terasa menolak truth ya, menolak prinsip-prinsip, menolak kebenaran dan lain sebagainya. Biasanya justru kaum yang beragama yang merasakan sangat terganggu ya dengan hal-hal itu ya. Selain misalnya melawan fundamentalisme atau fanatisme ya,
apakah ada sumbangan ya perspektif melihat kebenaran ala Nietzsche itu bahkan juga untuk orang yang beragama ya, yang ingin keteraturan seringnya gitu ya. Gimana Pak Fitz? Saya pikir ya, sekalipun Nietzsche itu ateis ya, dan semboyannya itu di mata orang beragama itu adalah bid'ah gitu ya, bahwa dia membunuh Tuhan gitu ya. Tetapi kalau kita mau mencari apa yang positif dari Nietzsche untuk kita gitu ya, saya pikir adalah kritik dia ya terhadap kebenaran ya. Artinya ya setiap kita harus barangkali ya tidak perlu menganggap bahwa hanya kita yang benar lalu orang lain keliru gitu ya. Jadi tentu saya kurang tahu dari segi iman ya, mungkin Pak Ihan lebih tahu mengenai itu ya. Kita juga perlu mengakui kebenaran juga ada pada orang lain gitu ya. Jadi konflik-konflik baik dalam antar agama maupun intra agama, di dalam agama kan justru karena kita tidak pernah mengakui bahwa kebenaran ada juga pada orang lain gitu ya. Ada satu kalimat aforisme Nietzsche yang saya suka itu ya, mengenai ini gitu ya, bagaimana tadi Pak Ihan mengatakan perspektivisme gitu ya. Ini kalau kita membaca aforisme ini, kita bisa melihat memang begitulah gaya Nietzsche gitu ya. Dia mengatakan ada banyak jenis mata gitu ya. Bahkan Sphinx pun punya mata. Dan karena itu ada banyak kebenaran gitu ya. Dan oleh karena itu tidak ada kebenaran gitu ya. Nah, jadi ini kan sebuah hanya dengan dua tiga kalimat, maka Nietzsche telah menghancurkan segala argumentasi mengenai adanya kebenaran ya, juga telah memperlihatkan bahwa kebenaran itu tidak tunggal gitu ya. Lalu itu kemudian dijadikan menjadi pondasi oleh postmodernisme gitu ya, karena ada pluralitas kebenaran gitu ya. Jadi saya pikir sekalipun Nietzsche tidak perlu kita terima 100%, tapi paling tidak kalimat-kalimat dia itu bisa mengingatkan kita ya bahwa tidak perlu kita merasa paling benar dibandingkan orang lain ya, karena orang lain juga punya mata juga gitu ya. Kita juga sama-sama punya mata, oleh karena itu kita juga sama-sama punya kebenaran gitu ya. Saya pikir itu kritik yang bisa kita ambil dari Nietzsche untuk masyarakat kita sekarang. Ya, ini saya rasa usulan yang bagus ya. Berarti yang Pak Fitz dorong adalah mendengar Nietzsche itu harusnya tumbuh kerendahan hati ya, epistemic humility begitu ya. Kalaupun ada kebenaran objektif itu, tapi sudut pandang Tuhan itu bukan kita yang punya ya, sehingga perspektif yang lain bisa jadi ada kebenarannya juga yang kita harus sadari juga begitu ya. Ya, saya pikir itu katakanlah sumbangan Nietzsche yang paling berharga untuk zaman kita ini ya. Kita kan sering mengabsolutkan kebenaran kita sendiri lalu menafikan kebenaran pada orang lainnya. Nah, dengan kalimat yang tadi, dengan Sphinx pun punya mata, itu Nietzsche telah mengatakan ya kebenaran itu ya tergantung pada mata yang melihat gitu ya. Jadi kebenaran absolut atau kebenaran Tuhan itu juga tidak bisa kita klaim itu kebenaran kita gitu ya, karena orang juga punya mata untuk melihat itu gitu ya. Saya pikir seperti itu. Jadi di sini Nietzsche mengajarkan kepada kita sebuah sikap untuk ya rendah hati atau juga demokratis ya, walaupun pasti ini tidak disukai oleh Nietzsche gitu ya. Iya betul. Demokratis ya, karena orang lain juga berhak untuk memiliki dan mempertahankan ya juga memiliki kebenaran ya, bukan cuma kita yang benar, orang lain juga benar gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Fitzgerald Sitorus dari Faculty of Liberal Arts UPH.